Edukasi SMP Kanisius Pati, tempat kita ngobrol santai, berbagi cerita, pengalaman, dan inspirasi dari orang-orang yang punya perjalanan menarik. Perkenalkan, nama saya Gracia Eslini Isabel, biasanya dipanggil Selin. Pada episode kali ini, kita akan membahas sebuah perjalanan yang sangat dekat dengan kehidupan anak muda, tentang mimpi, perjuangan, kegagalan, bangkit kembali, sampai akhirnya berani menghasilkan sebuah karya. Dan hari ini, sudah hadir bersama kita seorang sosok yang sedang menjalani perjalanan di dunia musik dan kreativitas. Selamat datang di EduHub SMP Kanisius Pati, Kak Daniel Abraham. Hai Selen, hai Sobat EduHub, gimana kabarnya yang di rumah? Semoga semuanya baik-baik aja ya kan? Sebelum masuk lebih jauh ke perjalanan karir, kita kenalan dulu. Kak Daniel Abraham itu sebenarnya siapa? Bisa ceritakan tentang diri Kak Daniel kepada teman-teman EduHub? Oke, jadi buat yang belum tahu, aku seorang rapper dan music producer. Usia aku baru 15 tahun juga, jadi mungkin beberapa ada yang sepantaran sama kalian gitu. Kalau boleh tahu, sejak kapan Kak Daniel mulai tertarik dengan dunia musik dan kreatif? Jadi aku tuh mulai masuk dunia musik atau dunia kreatif tuh sejak umur 6 tahun ya. Jadi ceritanya pas mau ke gereja, aku bilang ke papi, "Pih, ada nggak teman seumuran?" gitu kan. Terus dia bilang, "Mau ngapain, Den?" "Dan mau bikin grup rap." Nah, dari situ diketemuin sama temanku yang seumuran juga. Akhirnya dari situ bikin grup rap namanya CG Boys. Nah, dari bikin CG Boys itu udah rilis banyak lagu, udah masuk ke stasiun TV nasional juga, banyak banget. Cuma gara-gara COVID akhirnya sempat putus. Jadi sangat kayak ya udah break aja gitu, nggak sempat ketemu, nggak sempat untuk workshop bareng. Nah dari situ papi bilang, "Den, kalau misalnya kamu udah punya nama, udah sering manggung di mana-mana, terus tiba-tiba ngilang, ya itu cukup apa ya, misal kamu pengen naik lagi agak susah gitu, agak susah karena ya bakal turun lagi gitu loh. Di saat kita udah naik, terus kita nggak ada apa-apa nih di atas nih, kita kan pasti turun lagi kan. Jadi untuk susah naik, akhirnya papi bilang, "Coba Den, bikin lagu, mulai kita rilis sendiri aja nggak apa-apa gitu." Ya udah, dari situ bikin, terus di umur 12 tahun itu akhirnya aku rilis album pertama, judulnya Kita Bisa. Sebagai istilahnya kalau di Nias kan ada lompat batu, menandakan anak udah mulai dewasa gitu kan. Jadi untuk memasuki usia remaja, aku dibikinin album sama papi, 12 track juga. Dan di perjalanan itu pun juga aku belajar gimana cara perform yang benar di depan banyak orang, terus mulai belajar bikin musik. Dari situ pun juga ada satu track judulnya Museum. Di situ aku bener-bener my first music production, my first music arrangement yang aku rilis di digital gitu, dan teman-teman dengerin gitu. Nah dari situ ya udah sebanyak perjalanan waktu, banyak panggungan juga. Dari situ mau umur ke-14 aku ya udah yuk kita bikin album kedua 14 track 14 tahun. Nah di album itu tuh karena memang aku udah satu lagu yang udah aku bikin musiknya sendiri di Kita Bisa, kenapa enggak papi nawarin, kenapa enggak kamu bikin satu album musikmu bikin sendiri semua. Nah dari situ ya udah bikin lirik masih dibantu papi, terus juga production, mixing, mastering juga aku kerjain sendiri. Dan sampai sekarang deh banyak banget tour yang udah aku lewatin, kayak di 2023 tuh udah tour 10 kota hampir sebulan juga. Itu Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Jogja, 4 provinsi. Jadi emang udah banyak banget sih journey-nya dari umur 6 tahun. Dan menurutku ya kayaknya mulai konsistennya itu dari umur 11, 12 mungkin sampai sekarang gitu. Oke, apa yang membuat Kak Daniel akhirnya memilih musik sebagai salah satu jalan untuk mengekspresikan diri? Oke, kenapa aku milih musik? Sebenarnya kalau ditanya agak bingung sih, karena emang dari kecil udah berenang di dunia musik, dan kayaknya emang menurutku sendiri ya, kayaknya di musik ini udah my passion aja gitu, nggak mikir yang lain kayak oh ntar gede jadi apa ya, pengennya ya udah jadi musisi aja, jadi artis, jadi musisi, dan pengen tuh lewat karya-karyanya bisa menginspirasi banyak anak-anak di Indonesia, terutama anak-anak di Pati gitu.
siapa atau apa yang paling banyak memberikan inspirasi kepada Kak Daniel sampai hari ini? Terutama yang pertama pasti papiku sendiri, karena dia seorang musisi juga. Dan masih banyak role model yang aku look up di dunia entertainment. Contohnya kayak banyak artis-artis Justin Bieber, Tyler the Creator, Kendrick Lamar, The Kid Laroi. Terus ya pokoknya banyak aku explore di dunia musik ini. Gak cuma musik hip hop doang, tapi musik-musik yang pop, alternatif juga banyak aku look up untuk cari inspirasi. Dan biasanya kita cari inspirasi juga lewat Tuhan, sama Tuhan gitu. Sekarang kita masuk ke perjalanan karir. Oke. Bagaimana cerita Kak Daniel dari awal mulai berkarya sampai berada di titik sekarang? Jadi awal mulai berkarya tuh semenjak kecil tuh aku udah bermusik dari di gereja, terus di kadang ikut lomba-lomba gitu. Aku main drum, terus mulailah aku pengen jadi rapper di usia 6 tahun tadi. Masuk TV nasional, baru rilis album dan sampai sekarang gitu. Jadi dan banyak banget tantangan yang aku lewatin sih, kayak gitu. Apa karya atau momen yang paling Kak Daniel ingat dalam perjalanan karir tersebut? Oke. Yang paling memorable sampai sekarang tuh di saat aku rilis album pertama ya. Karena aku sebagai independent artist benar-benar kita pakai budget sendiri semuanya, dan dari situ akhirnya kita nekat untuk bikin tour ke 10 kota dan kalau nggak salah 23 tempat gitu lebih, dan aku hampir menyapa berapa ya, hampir 10.000 anak kali ya. Jadi pokoknya dari masing-masing sekolah tuh banyak banget anak-anak dari sekolah situ, dan banyak sih memori saat tour, sampai gara-gara tour cuma berdua sama papiku tuh sampai sakit gitu di hari-hari terakhir. Tapi ya memang itu momen yang mungkin gak bisa diulang, karena tour itu kan selalu beda-beda tiap momen gitu kan. Ada momen yang kayak begini, ada yang momen yang kayak gitu. Tapi paling memorable sih yang pas tour 10 kota itu 4 provinsi. Lama banget. Dalam perjalanan itu, apakah ada seseorang yang sangat membantu atau memberikan dukungan kepada Kak Daniel? Yang sangat membantu kayaknya papiku doang sih, karena emang kita selama tour berdua doang gitu kan. Terus habis itu mungkin ada beberapa teman-teman juga dari teman-temanku, teman-temannya papi banyak support ke aku, ya mau bilang terima kasih aja gitu. Mungkin yang terutama support ya selalu papiku sih, my one and only partner gitu kan. Jadi kalau di orang-orang tanya, Mas Daniel ini partnernya ya, ini manajernya ya, oh nggak tahu ini bapak saya juga gitu tuh. Kalau melihat perjalanan dari awal sampai sekarang, perubahan terbesar dalam diri Kak Daniel apa? Perubahan terbesar, pertama ya dari segi panggungan, dari segi lagu, banyak sih. Kalau kalian liatin aku dari kecil banget tuh, dari umur 6 tahun, pertama kali manggung di PRJ, sampai akhirnya sekarang manggung di sekolah-sekolah, sampai ya pokoknya di last show lah. Itu pasti kelihatan banget sih perbedaannya, dari yang mulai kaku banget, nggak tahu cara ngomong di depan banyak orang gimana, sampai akhirnya aku sering banget menyapa ribuan anak di sekolah-sekolah dengan lancar gitu. Banyak sih perubahannya kayak gitu. Di balik sebuah kesuksesan, biasanya ada proses yang tidak terlihat. Iya. Apa kesulitan atau rintangan terbesar yang pernah dialami Kak Daniel saat mengejar karir? Oke. Ini benar-benar apa ya, yang paling selalu diperhatiin di saat kita menjadi entertainer gitu kan, misal menjadi penyanyi atau menjadi artis gitu kan. Yang pertama adalah aku tuh dulu public speakingnya jelek banget, ngomong di depan banyak orang itu selalu belibet. Terus pernah suatu kali aku manggung di depan kayak ratusan anak gitu, tapi sama sekali nggak hype. Jadi penontonnya cuma duduk, diem, nggak nyanyi bareng. Nah aku bilang ke papi, Pi itu penontonnya kok nggak asik, anak-anaknya nggak asik. Terus ya dia bilang, nah kan kamu sebagai entertainer, kamu yang harusnya menghibur gitu, kamu yang harusnya bikin hype dulu supaya mereka bisa ikut hype. Nah dari situlah banyak pembelajaran yang orang-orang tuh nggak tahu gitu. Jadi gimana aku bisa sampai hari ini tuh ya dari koreksi-koreksi yang kayak gitu. Terus juga dari rekaman itu nggak gampang ya. Jadi untuk dapetin apa yang
kita mau, apa yang kita produksi itu emang nggak semudah itu yang kalian pikir, misal kayak main-main doang, nggak. Jadi main musik nggak juga ngasal banget gitu loh. Jadi emang banyak sih rintangannya, cuma selama kita nggak berhenti nyoba, ya pasti dapat apa yang kita mau gitu. Pernah nggak Kak Daniel berada di titik merasa capek, kecewa, atau berpikir untuk berhenti? Nah, rasa capek di saat aku kan ceritanya ini deket-deket ini mau rilis album ketiga, proses dan sedang bikin banyak lagu gitu kan, lagi production. Nah, di titik ini aku mulai ngerasa capek karena sering apa yang aku imajinasiin dalam musikku tuh nggak nggak tertaruh di musikku sendiri gitu. Jadi nggak sesuai ekspektasi. Aku udah nyoba seberat-beratnya cuma nggak dapet. Nah, momen capeknya sih kayak gitu sih, dan biasanya pas tengah-tengah tour udah mulai banyak space waktu yang kosong gitu kan, banyak istirahatnya, biasa di situ malah capek. Jadi tour tuh enakan kayak hari besoknya rata gitu, tour terus gitu. Bagaimana cara Kak Daniel menghadapi kritik, kegagalan, atau hasil yang tidak sesuai harapan? Ya kritik, kalau dari kritik sih aku selalu dan banyak ngelihat video-video performanceku sendiri gitu. Jadi kayak emang sih tadi di panggung kayak gini. Oh iya sih emang ngomong di panggung tadi belibet gitu kan. Ya udah berarti next ngomongnya harus disiapin, dicatat ngomong apa aja, terus juga setiap kegagalan sih aku selalu koreksi aja sih, dan besok nggak gini lagi, besok yang bagus-bagus, yang mungkin hari ini aku bikin gimmick gini hype, besok kita coba lagi gitu, besok coba yang beda tapi dengan konsep yang mirip-mirip gitu loh, maksudnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya canggung gitu gimana kalau misalnya lagi konser gitu misalnya? Yang pasti kan jangan sampai canggung malah. Jadi kalau misalnya tiba-tiba canggung tuh biasanya karena emang ada dead air aja istilahnya. Jadi kayak kosong, nggak ngomong, itu biasanya canggung. Tapi yang masih jadi challenge untuk aku sampai sekarang adalah karena kan aku belum terlalu terkenal di semua sekolah di Indonesia gitu kan. Jadi setiap aku datang ke sekolah itu istilahnya aku memperkenalkan lagu-laguku untuk ke mereka gitu kan. Pastinya mereka belum tahu dong lagunya kayak gimana dan belum tentu sing-along bareng dong. Nah, dari situ aku harus belajar ngobrol sama mereka, nyapanya gimana, ngajarin lagunya supaya bisa sing-along gimana. Nah, kayak gitu. Jadi jangan sampai canggung aja sih. Menurut Kak Daniel, apa pelajaran paling berharga yang justru muncul dari masa-masa sulit tersebut? Oke, pelajaran paling berharga adalah harus nerima koreksi dan harus rendah hati sih. Karena pokoknya intinya kalau dikoreksi cukup bilang iya dan diem aja dan direnungin gitu. Karena semakin suka nyolot tuh semakin malah kalian gak masuk gitu koreksiannya. Karena jujur aku sendiri kadang suka ngeyel kalau dikasih tahu. Jadi makin hari makin dewasa harus ngerti kayak kalau dikasih masukan, dikasih insight dari orang, kita iyain, kita koreksi, dan kita harus juga ngecek sih, maksudnya kayak masukan orang itu apakah valid dan ataukah cuma merendahkan kita gitu kan. Karena kan banyak orang kasih masukan tapi ujung-ujungnya cuma merendahkan dan nggak bikin kita naik gitu. Tapi masukan yang menurut Kak Daniel merendahkan itu tetap Kak Daniel lakukan atau tidak masukannya? Iya, kalau ada orang yang misal kayak, kamu musiknya harusnya tuh gini gitu. Padahal nggak sesuai apa yang kita mau gitu. Ya udah kita cuma siap gitu. Kita iyain aja tapi nggak usah terlalu dipikirin gitu. Jadi fokus sama apa yang konsep kita dan fokus sama apa yang benar gitu loh. Nah, sekarang kita masuk ke karya terbaru Kak Daniel. Kak Daniel baru saja merilis lagu berjudul Dolan Pati. Benar. Bisa diceritakan tentang lagu ini? Jadi lagu Dolan Pati ini baru rilis kapan ya? Pokoknya akhir Juli kemarin, jujur aku sendiri lupa. Kayaknya tanggal akhir-akhir Juli lah. Bisa kalian cek di semua digital platform. Udah rilis, dan lagu ini menceritakan kita jalan-jalan di Pati, kita cobain semua makanan enaknya, pemandangan indah, dan ngebuktiin bahwa anak-anak Pati ini sangat-sangat
berprestasi semuanya. Jadi banyak anak-anak Pati yang keren-keren semua. Jadi Pati isinya bukannya buruk-buruk doang ya, yang mungkin sekarang teman-teman lihat di media sosial, wah isinya ini doang, wah isinya itu doang. Tapi lewat lagu Dolan Pati, ya aku ngeceritain bahwa Pati itu isinya lebih dari itu semua. Dan malah lebih dibalik dari kata negatif, kayak gitu. Apa cerita atau pesan yang ingin Kak Daniel sampaikan melalui lagu tersebut? Pesannya lewat lagu itu ini sih, buat anak-anak Pati juga gak usah terlalu malu untuk tunjukin karya kalian, karena lewat Dolan Pati pun kita bisa memviralkan kota kita gitu loh. Jadi lewat lagu ini aku nge-campaign supaya orang-orang pakai, semakin banyak orang-orang pakai, kita bisa terkenal gitu. Jadi bukan akunya doang, tapi seluruh teman-teman dari Pati, seluruh kota ini bisa terkenal gitu. Setelah lagu ini dirilis, bagaimana respon dari penonton dan pendengar? Respon dari penonton dan pendengar, kemarin aku sempat main di final Duta Wisata Mas Mbak Pati, terus kita udah kasih denger langsung, secara langsung ke Pak Rekso, Pak Dinpor, dan aku bener-bener banyak mainin di sekolah-sekolah di Pati, dan respon mereka bener-bener senang banget. Akhirnya ada anak muda yang bisa ngebawa nama Pati ke dunia yang lebih luas dengan lewat lagu ini. Dan ya senang sih dengar respon mereka terhibur dan mereka suka sama lagunya, senang banget. Karena ya aku juga pengen, walaupun aku sendiri lahir di Jakarta, tinggal di Jakarta, tapi papiku emang asli Pati, dan aku sendiri emang seneng akhirnya kita bisa sama-sama nge-carry kota ini menjadi kota yang akan menjadi besar gitu namanya, kayak gitu. Dan sebenarnya apa tujuan utama lagu Ayo Dolan Pati ini dibuat? Tujuan utamanya sih ya membawa nama Pati lebih besar aja dan lebih baik gitu, dikenal lebih baik gitu. Dan pokoknya semakin banyak kalian dengerin, semakin viral lagunya, semakin bisa dikenal kota kita gitu. Kalau boleh tahu, apa harapan Kak Daniel setelah Ayo Dolan Pati didengarkan lebih banyak orang, khususnya oleh anak-anak muda? Nah, kalau dari anak-anak muda, semoga aja lewat karya-karyaku juga ya, bukan sekedar lagu Dolan Pati, makin banyak anak-anak yang nggak malu untuk keluarin karyanya. Karena aku tahu anak-anak sini tuh berprestasi, banyak anak-anak yang bermusik dan jago-jago di sini. Karena aku lihat dari masing-masing sekolah dan guru-gurunya biasa, oh ini loh di sekolah kami ada band, ini anak-anaknya jago juga. Nah dari situ aku liatin juga mereka banyak berprestasi memang gitu. Dan bukan cuma di bidang musik doang, pasti bidang olahraga dan lain-lain banyak gitu. Oke. Dan sebagai penutup, khusus untuk teman-teman EduHub yang sedang menonton dan mungkin punya mimpi untuk berkarya, apa pesan Kak Daniel untuk mereka? Pesan satu, tadi nggak usah malu untuk nyebar karya kalian dimanapun, karena kadang kita terlalu sering mengagumi orang kayak wah dia keren banget, akhirnya kita lupa sendiri sama diri sendiri, kayak ya kita sebenarnya punya karya kok, kita punya bakat kok yang bisa di-share, bisa dikasih tahu ke teman. Misal kita jago gambar, ya kenapa nggak tunjukin aja ke teman kita, nih gue habis bikin gambar kayak gini, gimana menurut kalian, bagus nggak? Nah kalau misalnya banyak orang yang bilang bagus, kenapa nggak kalian sebarin lebih luas lagi. Dan jangan takut untuk gagal, karena gagal itu adalah sebuah langkah next stepnya menurutku ya, supaya untuk kita bisa jauh lebih jago dibanding versi kita yang sebelumnya gitu. Wah, luar biasa sekali perjalanan yang dibagikan Kak Daniel hari ini. Dari cerita Kak Daniel, kita belajar bahwa kesuksesan bukan hanya tentang hasil akhir, tapi juga tentang keberanian untuk terus berjalan ketika menghadapi kesulitan. Yes. Terima kasih banyak Kak Daniel Thank Abraham you. sudah hadir dan berbagi cerita di EduHub. Thank you juga buat Selin, host kita, dan teman-teman EduHub yang udah nonton. Semoga pesan-pesan yang aku ceritain hari ini di podcast ini bisa menginspirasi banyak teman-teman semua dan bisa menghibur. Thank you semuanya, thank you SMP Kanisius Pati. Saya Gracia Eslin Isabel pamit. Sampai jumpa di episode EduHub berikutnya. Tetap belajar, tetap berkarya, dan tetap percaya pada proses. Bye. Bye-bye. Thank you guys.